Nah, tanggapannya gimana tuh, Mas? Ini bisa dimusuhin label tuh kalau kamu. Hampir setiap kali mau album itu ada gangguan di kejiwaan. Selain karya apa yang membuat kalian bertahan? Visi, pasti visi. Iya. Visi ngelihat nanti kita akan berada di situ. Blackpink, Iya dong. BTS. Iyalah. Aku denger. In your area. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Pertama kalinya kita kedatangan grup band. Selamat datang Noah. Ada Mas Ariel, ada Mas Lukman, ada Mas David. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Selamat ulang tahun yang ke-8. Terima kasih. Jadi Noah ini Virgo. Noah itu Virgo ternyata. Sama kayak Mas Ariel. Sama kayak saya. Sama kayak gue juga, betul. Oke, Mas, kan kita baru pertama kali ketemu nih. Jadi memulai obrolan sore kali ini, kita akan mulai dengan game. Biar gue bisa mengenal satu sama lain lebih jauh. Oke? Ini pendekatan yang Paling parah main game ya. Oke, jadi game pertamanya tuh adalah judulnya Siapa Yang Paling. Jadi gue akan memberikan pertanyaan, habis itu kalian tinggal nunjuk siapa yang paling. Pertanyaan pertama. Ya. Ini harus cepet ya, nggak boleh mikir ya. Oke. Siapa yang paling lambat dan suka telat? Nggak boleh mikir gimana? Hari ini gue duluan kali. Tapi telat naiknya. Siap. Dijemputnya telat kali. Ya suka telat siapa? Mas David? Gantian. Oh, gantian. Tapi hari ini dia nggak telat, cuman dia diam aja di situ tadi. Dijemput Dia telat. tetap ya? Jadi dia yang telat juga akhirnya. Oke. Tapi biasanya siapa yang paling cepat? Nih. Luar biasa. Mas Ariel juga suka telat? Lumayan, agak bermasalah sama konsep waktu itu. Oh, oke. Kalau lambat siapa? Siapa yang lambat? Lambat sih. Lambat sih kayaknya nggak. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mas Lukman kayaknya ada yang lambat nggak? Ini lambat ya? Antara Masih loading. Mas Ariel dan Ini lambat Mas- ya? Mata aku dong. Oh, oke, itu Mas David ya. Maksudnya apa? Oke, kedua, siapa yang paling banyak ngide? Ngide. Ide terus kerjanya ngasih ide, ngasih ide. Hampir kita semua sih tapi Semua sih. Kita semua. Oke, yang ketiga adalah nih, siapa yang paling ngambekan? Itu bisa dibilang saya. Kapan Ngambeknya terakhir- nggak kekanak-kanakan tapi ya. Iya, ya. Kapan terakhir ngambek, Mas? Kapan terakhir ngambek? Oh, baru kayaknya. Ya? Kapan? Hampir tiap malam gitu ngambek. Kenapa tuh Mas biasanya? Bukan ngambek, kalau ngambek tuh kan kesannya nggak diomongin Iya, ya, cuman ya gitu. Iya. Ini diomongin ya. Ini diomongin. Ini terakhir pas apa kita bahas ada yang nggak benar sama permanajemenan itu. Pokoknya hal yang kayak gitu, Oke. Sekitar seminggu 2 minggu yang lalu lah gitu. Stres. Bagusnya benar. ngambeknya Jadi nyari solusi kalau dia. Dilempar ya. Mendingan dikasih ke orang stresnya. Kasih orang. Sama. Rasakan yang kurasakan. Oke, yang keempat. Siapa yang paling family oriented? Bisa dibilang bapak ini. Iya, Bapak. Mas Lukman? Iya mungkin ya. Yang paling sering bolak-balik Bandung ini Ya. cuma tinggal. Oh, oke. Oh, keluarga di Bandung, Mas? Di Bandung sebenarnya semua di Bandung cuman Iya. mereka pindah. Oh, pindah. Nah, pindah sih Tapi lebih iya lama sih di sini. sebetulnya. Cuman karena di rumah ada orang tua yang lumayan usianya, jadi gue mendingan nggak balik-balik dulu aja sementara Iya. gitu. Nah kalau ini Biar aman kan ya. dia mengeluarga doang. Oke. Next question. Siapa yang paling ribet? Ya kita berdua lah bisa. Ini kayaknya nggak terlalu Paling nggak ribet ya? Ini paling nggak ribet. Nah. Paling tidak menambah beban ya? Nah. Diminum ya. Kalau Mas David iyanya tidak meyakinkan. Oke. Ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Siapa yang paling genit? Nggak saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Next genit ya. kan ya, genit ya. Genit nggak ada ya? Siapa yang paling gak enakan? Oh kita semua kayaknya. Semua ya, semuanya. Kita semua kayak paling Oke. enak kan. Oke, terakhir. Ya. Ini gue udah bisa nebak sih siapa. Boleh nggak gue nebak? Abis itu nanti kasih tau jawabannya ya. Oke. Siapa yang paling santai? Kayaknya Mas Lukman. Ya. Ya, benar ya? Ya. Oke. Oke. Itu sudah selesai pertanyaannya. Nggak ada Gimana apa warm ini, up-nya? game arcade atau apa gitu?
Seru juga sih sebenarnya. Semangat dimulai dengan game. Oke, Mas, ini kan udah 8 tahun berkarya ya. Udah berapa karya yang dihasilkan selama 8 tahun ini? Udah ada berapa lagu? Kita lumayan pelit karya kayaknya ya. Berapa? Ya, coba oke. Coba 8 tahun. Noah pertama kali ya. Iya. Album seperti seharusnya. Ya. Terus ada Sings Legend. Ya. Abis Sings Legend ada Second Chance ya. Ya, berarti Second Chance. new Second songs Chance ya. tuh sebenarnya Second Chance ini baru kayak 1/3-nya selesai projectnya. Oke. Terus keterikatan album kita yang terakhir, single palingan yang sama Kalau Cinta Menggoda. Oke, ngomongin soal karya yang mana yang paling disukain? Mas Ariel apa, Mas Lukman apa, Mas David apa? Mungkin Mas David mau duluan, kayak Mas David udah siap. Nah, kalau untuk saat ini yang saya paling sering nikmatin, yang saya juga puas mengerjakannya gitu, saya yakin teman-teman juga puas, adalah album yang terakhir yang keterkaitan karena explore-nya banyak sekali di situ. Oke. Mas Lukman sama? Mas Ariel? Itu sih ya kayak bisul pecah soalnya. Ya. Lumayan lama itu Iya. ngerjainnya. Itu berapa lama Mas total? 3,5 tahun. Wow. Hampir 4 tahun. Itu 3,5 tahun tuh tiap hari hampir masuk studio terus gitu. Oh, ya? Bukannya santai-santai juga, bukan. Ya paling dipotong lah sama manggung-manggung. Kalau lagu yang paling susah dinyanyiin, Mas Ariel? Lagu paling susah dinyanyiin? Iya. Awalnya mungkin ya. Oke. Iya, awalnya apa Mas? Cisco. Lagu sendiri. Oh, lagu sendiri ya. Tinggi banget. Mas Lukman. Kalau Cinta Menggoda ini lumayan susah. Oke, nyanyiin dong Mas. Gitu ya caranya ya. Nyanyi sedikit. Oke. Nyanyi sedikit. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Susahnya karena dia lagu kenceng. Iya. Habis itu dicoba dijadiin lagu pelan. Iya. Ada sedikit dan kemudian nadanya itu memang sangat-sangat nggak familiar kan karena Iya. orang lain yang nyiptain. Iya. Dan ada kata-kata yang kayak nggak tega nyanyiin gitu. Contoh? Apa waktu itu yang Nggak tega nyebutin gitu. Iya nggak tega. Ada kata-kata yang kita tuh kayak, aduh gua nggak biasa nyebutin ini gitu. Iya. Jadi kayak itu yang bikin susah sih sebetulnya. Nah, ngomongin soal pandemi nih, Mas. Maksudnya kita tahu kalau misalkan di masa pandemi ini industri musik juga terkena ya karena pandemi ini. Nah, gimana sih caranya Noah bisa bertahan dan gimana caranya menghadapi bukan cuma secara karya ya, tapi secara mental, secara penghasilan. Itu gimana? Menurut kita sih kita lumayan yang termasuk beruntung ya. Iya. Maksudnya beruntung tuh kita punya brand udah besar. Iya. Jadi pemasukan kita nggak satu-satunya hanya dari live event karena itu yang paling berhenti betul. kan gitu. Kita mengumpulkan orang banyak itu yang paling berhenti. Kita masih punya royalti yang berjalan. Iya. Terus juga karena kita punya brand yang kuat itu, jadi kita bisa lakuin hal-hal lainnya gitu sampingnya, misalnya kayak di YouTube channel bikin sesuatu. Iya. Jadi tawaran manggung juga masih ada tuh yang virtual. Iya. Kalau mental Mas, waktu awal-awal masa pandemi gimana? Nggak ada yang siap, kalau dibilang siap Iya, nggak ada nggak satupun ada. orang Nggak siap ada. ya. Cuman waktu itu mikirnya satu aja, ya kita pikirannya arahin ke yang kreatif aja. Iya. Saya yakin teman-teman juga tuh waktu itu sempat ngobrol juga. Kita bikin apa yang kalau normalnya waktu kita tersita oleh jadwal A, jadwal B, ini jadi luang nih. Iya. Ya. Lu bisa explore banyak hal di Iya. situ gitu. Dan banyak opportunity Iya, baru bisa juga berkarya ya. juga, bisa bikin apa yang kita nggak sempat bikin misalnya Iya. gitu. Karena jujur waktu awal gue agak denial sih, gue kira oke ini kayak 2 minggu akan selesai gitu ya, gue akan work from home hanya 2 minggu. kita kompak Iya, banget gitu. ternyata 1 bulan. Itu salah satu pemikiran aku juga, nggak sih? makanya nggak terlalu mental down gitu. Iya. Jadi aku mikir, ini nggak akan lama, nggak akan selamanya. Tiba-tiba Gua sih 6 kalau gua udah ini 3 tahun pasti gua bilang gitu. Karena Tiba-tiba udah 6 berkaca bulan. dari yang dulu-dulu kan begitu Iya kan sih. gitu. Yang 100 tahun yang lalu itu kan Iya. 3 tahun. Yang flu kalau ya, nggak yang salah. flu. 3 tahun Iya. juga gitu. Nah, ketika Noah sekarang benar udah punya, maksudnya udah big name lah ya Mas, dalam arti kayak brandnya udah bagus, Ya. bisa dapat opportunity yang lain. Ya. Nah tapi kalau misalkan musisi-musisi yang baru, ada nggak sih pesan-pesan atau tips gimana caranya mereka survive di masa pandemi yang seperti ini gitu? Sejauh ini ada yang gue lihat survive itu mereka bikin live show, mungkin segala sesuatu yang digital. Iya. Mungkin mau bikin lagu juga sebenarnya masih masuk akal, Iya. Iya. kan masih bisa bikin
keluarin mungkin ada pemasukan dari streaming service Iya, atau betul. segala macam. Cuman kalau karena terbiasa mungkin mendapat uang yang lebih mudah dari live show, Ya. jadi agak susah Iya. gitu. Adaptasinya gitu. Adaptasinya. Mas, ini sebenarnya ini satu yang gue selalu tertarik banget sih, tadi ngomongin soal streaming service ya. Nah, menurut mas-mas di sini, bagaimana streaming service mengubah industri musik di Indonesia? Panjang nih. Ayo dong, ayo dong. Ya. Kalau aku bilang sih sebenarnya buruknya nggak ada sebetulnya. Ya. Apa yang kita keluarin lebih cepat ditangkap sama Iya. semua orang, lebih luas. Iya. Perhitungannya jelas sebetulnya, Iya. sangat jelas malah kan. Nggak ada barang yang hilang di jalan, nggak Iya. ada yang rusak atau apa Iya. gitu, retur atau Iya, segala macam. bener sih. Cuman mungkin memang yang menjalankannya yang belum terbiasa. Ya. Misalnya saya nggak terbiasa bayar langganan dengerin musik, saya nggak terbiasa bayar Iya. gitu. Itu yang belum terbiasa. Sedangkan Iya. kalau aturannya sih kalau gue bilang sih sangat membantu sebetulnya. Iya. Dan memang harus ke sana kan? Memang Iya. harus ke sana karena ya kita Teknologi tahu Teknologi. Iya. CD aja walaupun katanya dia lebih bagus daripada kaset, tapi ternyata bertahannya lebih cepat daripada cepat, betul. pita kan, Iya. hancurnya gitu. Iya. Digital Iya. bisa selamanya sih sebetulnya, Betul. kecuali kalau Iya. di fragment atau apalah gitu. Iya. Dan mempermudah juga nggak sih untuk artis-artis, musisi-musisi baru untuk kayak put your record out there gitu. Iya. Ya. Sangat sih sebetulnya. Jadi nggak ada lagi calo gitu yang kamu mau jadi musisi bayar ke saya segini. Gitu. Iya, benar-benar. Udah nggak Udah ada. langsung Kita sekarang. langsung ke user gitu Iya, ya. langsung Udah. sekarang. Apalagi sekarang banyak banget malah musisi-musisi yang lahir dari TikTok, lahirnya dari Betul. Instagram. Betul. Iya. Atau di YouTube pun they can live. Banyak ya. ya. Banyak musisi yang tidak terduga gitu sekarang tuh. Iya, bener. Jadi kalau menurut gue tuh yang salahnya sih memang yang mengikuti aturan mainnya mungkin yang belum terbiasa sebagai konsumen ya. Iya. Oh kayaknya rugi ya itu. Kayaknya Ya, apa? ya. Pada dasarnya memang saya setuju juga itu mempermudah seniman untuk ketemu langsung sama penikmat seninya gitu Iya. ya. Tinggal pelaku industri dan consumernya juga membiasakan diri untuk appreciating lebih dengan teknologi yang ada gitu. Oke. Ya. Tadi kita udah ngomongin streaming service, dimana tadi pada setuju ya, dimana akhirnya musisi jadi lebih gampang untuk masuk gitu. Ya. Nah sekarang kan makanya banyak sekali kompetisi ya mas, dalam arti banyak banget nih musisi-musisi baru. Apalagi zamannya udah mulai berubah kan. Ya. Taste anak-anak muda udah mulai berubah, taste generasi Z udah mulai berubah. Muter terus. Iya, gimana caranya Noah biar terus bertransformasi dan gimana caranya bisa terus relevan secara taste music? Ya, good question. Ya itu yang dibilang di album ini ya, terutama tantangan itu kerasa banget karena waktu itu kita ada bisa dibilang ada di persimpangan nih gitu, which is pendengar kami yang iya. suka itu misalnya udah di range umur berapa, juga banyak anak-anak muda yang dengerin musik lebih intens lagi dan itu di umur berapa, dan kita Iya. harus berkesimpulan nih lewat diskusi yang panjang Iya. bahwa lagu yang bagus itu lagu yang bagus, cuman terdengar apakah dia modern, up to date itu terdengar dari sound-sound yang dipakai sama komposisinya sih sebenarnya. Nah kita coba explore di situ sih. Oke. Ya, dan Tidak memaksakan juga sih. Ya. Maksudnya nggak memaksakan. Oh ini lagi seru nih sound Gua ini. harus kayak Nggak, maksudnya gini. nggak. Enggak, Iya. harus sesuai juga Sesuai sih. juga dengan lagunya. dan kompetisinya semakin bagus sih. Betul. Jadi karena Semakin sehat ya mas? Satu semakin sehat dan biasanya 1 dari 10.000 itu lebih baik daripada 1 dari 10 biasanya. Iya. Gitu kan. Jadi semakin banyak biasanya yang keluar paling atas itu memang benar-benar bagus. Iya. Bukan karena dia diambil dari 10 orang aja Iya. gitu. Jadi makin bagus buat industri musik Indonesia sendiri sebetulnya. Udah qualified ya. Ya. Nah tadi Mas Lukman kan bilang bahwa kalau misalkan lagi ada satu taste yang oke banget, yang lagi banyak orang suka gitu kan, nggak harus selalu ke sana gitu Iya. kan. Nah gimana caranya bisa ada that one taste atau satu suara yang Noah banget tuh, gimana sih cara mempertahakannya? Itu diskusi bisa 2 malam mungkin. Diskusinya bisa 2 malam itu. Pertanyaan gue diskusi 2 malam terus. Kayak misalnya Tapi aku selalu penasaran soalnya kayak Ya. gimana caranya musisi tuh biar lagi zaman ini gue ikutan atau apa, tapi gimana caranya masih keep Itu that insting sih biasanya. insting ya. Ya, insting. Kadang-kadang originalitas. semua orang punya wild, kayak ada wild ininya apa, pengen gitu, pengen Iya. gitu nih. Tapi Ide. ntar udah jadi dibikin, baru tuh kayak ini agak terlalu geser kayaknya. Itu kerasa sendiri sih, Bu. Kasa sendiri. Iya. Dan biasanya kalian bertiga sepaham atau kayak ini enggak, ini menurut gue bagus, tapi menurut yang satunya kayaknya ini awalnya enggak. Awalnya pasti Iya. punya argumen masing-masing. Masing-masing. Iya punya. Terus kadang sepaham, kadang enggak. ya gitu. Tapi Oke. yang keluar itu pasti udah sepaham aja. Oke. Kalau pasar Indonesia sendiri sekarang lagi sukanya dengerin lagu kayak apa sih?
Yang pasti sekarang scene-nya bukan band. The whole world kayaknya seluruh dunia kan memang ada cycle-nya ya, Mas. Soloist lebih banyak, pop gitu, pop ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya itu lebih banyak yang suka sama musik kedaerahan daripada sama Blackpink kayaknya. Nah iya sih Mas, Iya sih, benar-benar sekarang tren lagi agak naik ya. Kayak koplo itu selalu sekarang di YouTube atau di mana tuh jadi trending. Iya. Gitu. Ngomongin soal musik luar, siapa musisi favorit? Luar ya, dari luar lagi. Gak apa-apa Mas. Asli kan? Asli. Maaf. Semuanya asli. Siapa Mas? Musisi luar? Banyak ya, suruh nyebutin satu tapi ya. Satu. Saya suka Car Park North. Itu satu band dari Denmark. Dia kebetulan waktu mereka show di Indonesia, sekali-kalinya show di Indonesia, akhirnya punya kesempatan buat kenal dan banyak diskusi gitu. Yang lucunya mereka bikin programming karena saya keyboardist. Iya. Mereka bikin programming sampai keyboardnya pun ngerakit sendiri. Oh ya? Iya. Itu menarik. Keren. Jadi saya banyak diskusi juga ini kalau ini gimana gitu. Keren sih. Itu keren. Mereka keren sih. Mas Lukman? Semua sih kalau aku. Nggak spesifik satu gitu ya. Saya dengerin semua, lebih ke apa ya, meneliti sih kalau aku denger. Mungkin ya kalau musisi denger tuh dia meneliti malah gini ya, jadi begitu dengerin. Jadi dengerin musik sambil bikin penelitian. Jadi orang mungkin kalau aku bisa bedainnya gini sih, kalau orang mau tidur dengerin lagu bisa tidur, kalau aku enggak, jadi mikir. Ya, itu bisa tidur malah. Itu bahaya. Jangan matiin musik pokoknya sebelum tidur. Ya, gitu bedanya gitu aja. Kalau lagi sering dengerin siapa? Lagi sering dengerin siapa? Aduh siapa ya? Atau semua didengerin? Semua ya. Semua masih kayak gitu. Semua Semuanya ya? enak. Gue kenal dia tuh dari dia masih dengerin Pink Floyd sama Pearl Jam sampai terus sampai berubah sampai sekarang. Sampai Korea juga didengerin semua. Blackpink. Iya dong. BTS. Iyalah. Aku denger. In your area. itu dari anak gua sih tapi itu. Saya lupa juga mau direkrut sama Blackpink kayaknya. Oh iya, jadi personil yang baru ya. Kalau Mas Ariel? Ada sih, kalau maksudnya favorit tuh yang bikin jadi jati diri ya. Gitu. Dulu kan Nirvana, Cranberries, Suede, yang agak nempel, yang agak bikin sedikit bertanya-tanya gitu. Billie Eilish ya. Oh, gitu. Billie Karena Eilish. kenapa dia? Iya. Kok bisa Dia gini? satu yang baru sih ya Mas. Tiba-tiba ada. Kan agak jarang ya, maksudnya kita lihat banyak bintang baru, tapi agak jarang yang original. Iya. Dari luar pun gitu. Iya. Nah ini agak original dikit nih gitu. Gitu. Paling itu dilihat. Oke. Nah kalau gue share juga ya. Musisi favorit gue itu masih Ryan Tedder. Wah, sialan gue belum pernah dengar. Yang mana ya? Jadi Ryan Tedder itu vokalisnya One Republic. Oh, oke. Tapi namanya ya? yang menarik tentang dia adalah dia tuh yang menciptakan lagunya Hello Beyonce, EXO-nya Beyonce. Yep. Terus Dia produser dia soalnya. produce. Iya. Dia yang songwriter sama yang produce. Jadi gue suka banget sama ini orang. Pingin banget bisa ngobrol sore semaunya sama Ryan Tedder. If you're watching, iya kayak pikiran lo apa sih? Dan dia bisa kayak selalu hit aja. Dan dia survive sih, karena gue Dia ingat survive. pertama kali dia keluar, One Republic keluar tuh orang kayak, ini band apaan nih? Band apaan, iya. Ini Coldplay campur apa gitu sama ini kayak Coldplay di ini. Iya gitu. sih, benar sih. Tapi abis itu dia berhasil kayak, ini warnanya. Iya. Jadi Kita sempat analisa juga deh gitu ya perkembangan mereka. Iya benar. Iya, terus dia baru produce Jonas Brothers yang baru, DNCE. Oh, wow. Gitu, Charlie Malah Puth. gue belum Jadi tahu. menarik banget. Oke, next. Kita akan ngomongin soal, tadi kan udah ngomongin soal industri musik ya. Sekarang kita ngomongin soal lebih personal nih. Nah, kan udah 8 tahun ya. Apa yang membuat kalian bertahan selain karya ya? Selain karya, apa yang membuat kalian bertahan? Sayang satu sama lain mungkin, nggak bisa nggak ketemu satu sama lain mungkin. Justru kita kalau waktu kosong tanpa tertulis jangan ganggu gue. Karena tiap hari udah ketemu gitu. Butuh waktu ya, butuh waktu. apa ya? Visi. Pasti visi. Iya. Visi ngelihat bahwa nanti kita akan berada di situ. Gitu kan. Apa tuh Mas, berada di mana? Visinya apa?
Boleh dong. Kita mau lihat kita mau lihat kita menjadi musisi yang bisa bikin karya yang ikut serta memajukan industri musik Indonesia juga gitu kan. Pengen sampai jadi legendarisnya salah satu ya daripada banyak legenda musik di Indonesia gitu. Sudah sih menurut aku. Jangan belum. Kita masih di sini soalnya. Jangan dulu. belum. Nah, Mas Lukman kan dari awal sampai sekarang, pernah nggak berpikiran, kayak gue udah nggak mau lagi deh? Pernah. Sering nggak? Sering nggak. Cuman biasanya datang kalau udah jenuh, kalau lagi kita ngerjain musik, ngerjain album gitu, gitu kayaknya otak tuh diperes banget gitu. Kadang-kadang aduh capek nih, masih kuat nggak ya gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi kayaknya aku bilang dulu aja kuat, itu yang bikin aku ini sih. Terus ya. Memang ini sindrom ketika bikin album akan datang pikiran seperti itu. Jadi aku jalan aja udah ini lah. Memang godaannya kayak gini mungkin gitu aja sih. Bener kata Lukman, dalam proses bikin album yang tahunan itu, kita tuh rasanya udah bagus tapi selalu ada pressure untuk bikin lebih bagus. Karena udah mau crack di situ gitu. Kayaknya udah deh gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir lagi nggak deh, coba lagi pasti akhirnya saya berubah pola pikir saya. Di atas ide bagus ada yang lebih bagus pasti. Kalau kita mau ulik lagi gitu. Akhirnya itu yang bikin jadi challenge buat saya sih gitu. Pas jenuh itu datang, enggak lah, pasti bisa lebih bagus terus. Gitu. Sama Mas Ariel? Ya, apapun pekerjaannya kalau udah kelamaan pasti ada itu datang waktunya gitu kayak ganti kerjaan apa enggak ya? Kayak gitu kan. Kebanyakan memang kayak kata Lukman, hampir setiap kali mau album itu ada gangguan di kejiwaan. Kayak kadang-kadang gagal tuh kayak apa udah nggak mampu bikin gitu kan atau apa gitu kayak ntar dulu nih. Ini apa yang salah nih? Oke. Atau jadi tumpul gitu. Jadi mesti tapi kebanyakan sih biasanya kita lupa sama kenapa kita pertama kali jatuh cinta sama si profesi ini gitu. Jadi itu yang mesti digali lagi dikit. Kayak kita tahu tuh bahkan yang gue pernah dengar Chris Martin itu setiap kali dia mau manggung, mungkin belakangan ini ya, bukan awal-awal. Dia butuh waktu sekitar 3 atau 5 menit untuk ngebayangin kayak gimana pertama kali dia manggung. Buat dapetin energi itu lagi gitu. Karena kadang-kadang kayak udah bangun berapa kali tuh kayak naik panggung kayak flat gitu ya. Kan gitu kan gitu. Sedangkan di depan kita tuh ada orang yang gue baru pertama kali nonton panggung. Iya. Terus gitu ya. Itu kan enak kan. Jadi mesti dipikirin. Untungnya dapat ada yang kayak gini caranya. Ada yang kayak gitu caranya. Jadi selalu harus dicari. Pasti ada lagi. Nah Mas, kalau value yang ditanamin sama orang tua dari kecil sampai sekarang yang masih dipegang apa? Untuk menjalani hari-hari gitu, atau misalkan untuk make a decision atau apapun, apa yang value yang ditanamin orang tua yang selalu dipegang sampai sekarang? Gue mulai ya. Gue mulai ya. Kalau gue, value dari orang tua gue yang selalu gue pegang, jadi dari kecil tuh bapak tuh bilang bahwa Put, inget ya, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Jadi mau kamu anaknya pengusaha, mau kamu anaknya siapa, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Jadi jangan takut untuk sukses. Jadi itu yang selalu didoktrin sama bapak aku dari kecil gitu ya. Sama satu lagi adalah bapak selalu bilang, Put, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. That's a good one ya. Itu yang sampai sekarang selalu dibilang bahwa hey gitu, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. Kalau itu dari aku, gimana? Teman-teman sudah memulai nih, sudah memulai. Apa Mas? Coba, Man. Banyak sih, banyak. Itu kan kayak nasihat ya. Betul. Apa yang dipegang, salah satu yang selalu diingat. Banyak dinasehatin ya. Karena bandel mungkin dia. Jadi banyak banget nasihatnya. Iya. Jadi apa ya yang aku selalu inget sih? Yang sampai sekarang Mas. Harus disertai sama, karena aku muslim ya. Harus disertai doa aja itu. Jadi doa, kamu boleh doa tapi tetap usaha, itu standar sih. Tapi bener. Jadi harus harus banyak berdoa. Harus selalu ingat sama yang di atas. Kalau aku itu. Mas David? Menurut saya kurang lebihnya sama, tapi mungkin sedikit lebih jelasnya diomongin begini. Kalau saya bersyukur ada sifat perfeksionisnya. Emang dari dulu ada.
Jadi kadang-kadang suka overdo kalau lakuin sesuatu dan harapannya tuh gitu ya. Dan ketika kenyataannya nggak sebaik harapan saya gitu, stres tuh, gitu kurangnya di mana gitu. Nah cuman selalu diingetin ya gitu. Kalaupun udah lakukan yang terbaik, tapi harus lakukan yang terbaik dulu ya. Kalau udah lakukan yang terbaik, terus masih hasilnya tidak sesuai yang lo pengen gitu, nggak apa-apa juga. Karena apa? Ya ini dunia cuma sementara juga gitu. Kemana gitu. Tapi sampai sekarang masih nggak kayak gitu, Mas? Masih. Itu ngebantu banyak sih. Terutama dalam situasi kayak sekarang aja nih. Banyak hal yang pasti miss dari perhitungan kita semua lah, gitu kan. Perencanaan kita semua dan lain-lain. It's okay lah. Ada yang masih in control kok on everything gitu. Gitu sih. Oke. Banyak. Suka diceramahin juga nih kayak Mas Lukman. Iya banyak. Yang keinget sih ini kan dari orang tua soalnya kan ya. Iya. Mungkin totalitas kali ya. Totalitas. Tapi masuknya nggak begitu. Masuknya tuh kayak kalau kerja jangan main-main gitu. Bisa betul. Kalau kerja jangan main-main. Bener-benar sungguh-sungguh ya kayak gitu. Jadi mungkin yang biasa dikerjain dari kecil akhirnya. Jadi kayak misalnya dulu ngerjain Tamiya gitu kan. Ini apaan? Oh, dari celananya Lukman sampai ke bawah. Kalau ngerjain dari kecil tuh kayak ngerjain apa gitu. Jadi sungguh-sungguh. Jadi ya nggak setengah-setengah. Itu sih mungkin yang nyangkut sampai sekarang. Oke. Nah, sebenarnya nyambung. Jadi kita tuh di setiap episode ini, di setiap episode ngobrol sore semaunya, kita selalu minta teman-teman kita yang nonton untuk curhat. Jadi mereka email curhatannya. Terus nanti narasumber hari ini Noah yang beruntung hari ini bisa mendengarkan curhatan dari teman kita dan bisa memberikan memberikan tanggapan, masukan. Kita nasehatin, cuma kalau kita ngasih nasihat kayaknya kurang bagus. Kita tes. Oke? Jadi ini yang curhat namanya Dito. Halo, perkenalkan nama saya Dito. Di kesempatan ini saya ingin cerita dan sedikit bertanya tentang keresahan saya untuk meniti karir sebagai musisi. Oke. Maka dari itu akan saya point out bagian yang saya ingin tahu banget. Untuk start awal sebagai musisi, lebih baik punya lagu sendiri atau gimana? Bagaimana cara kami untuk menjual lagu karya sendiri ke label, atau bagaimana cara menarik perhatian label atau produser di masa yang sekarang ini? Nah, diketahui juga bahkan kan sekarang banyak nih musisi yang independen namun kurang terdengar karena belum didigest oleh label. Nah, tanggapannya gimana tuh, Mas? Ini bisa dimusuhin label gue kalau ngomong. Hati-hati. Gak apa, semua perlu tahu. Jadi intinya poin yang pertama adalah gimana untuk awal berkarya, gimana caranya bisa menarik perhatian label atau harus sendiri atau gimana? Oke. Pada akhirnya lagu sendiri. Jadi mau start dari mana terserah sih sebetulnya. Orang punya cara masing-masing. Kalau kita nggak mulai dari lagu sendiri. Tapi kita bukan, zaman kita beda ya. Jadi zaman kita tuh kita cuma perform aja gitu pakai lagu orang. Jadi kita ngasih lihat skill kita di musik. Bukan skill untuk membuat musik sendiri ataupun bikin lagu sendiri. Tapi habis itu kemudian baru pelan-pelan dari yang kita pelajari. Kan berarti kalau kita bawain lagu orang lain, kita belajar dari orang lain itu kan, gimana dia gini bikinnya gitu. Pada akhirnya tapi tetap pasti harusnya lagu sendiri. Karena di luar pun musisi yang besar itu kebanyakan kalau gue lihat itu adalah dia yang bisa bikin lagu sendiri. Ada yang enggak besar juga, tapi ya enggak terlalu besar gitu. Karena dia bisa bikin sendiri, akhirnya dia besar banget. Gitu. Terus bagaimana seharusnya label tadi ya? Sebenarnya pertanyaan adalah apakah masih dibutuhkan label? Gitu? Dan apa sih kebutuhan sebetulnya? Betul. Karena kalau sekarang tuh petanya kan berubah kan ya? Kalau dulu memang label itu yang punya semuanya. Karena share mereka paling besar karena memang mereka investmentnya gede banget. Mereka studio itu mahal loh bikinnya dulu. Peralatan rekaman itu luar biasa mahalnya. Mixernya itu dari luar mesti apalagi tahun 70-an gitu ya. Itu makanya mereka punya share yang gede. Tapi sekarang dengan teknologi fungsinya label tuh agak menyusut. Jadi untuk yang namanya dunia recording itu udah hampir sama sekali habis sebetulnya. Karena orang bisa record sendiri, yang mereka butuhin tinggal produser. Gitu. Produser,
karena biayanya pun mungkin buat rekaman nggak mahal sekarang. Berapa ya biayanya? Teknologinya lebih terjangkau banget. Biar tokennya listriknya. Ya. Bayar token Dia di rumah. Ya kan begitu. Bener sih. Betul. Ya kita juga gitu. Kita bikin demo tuh di Basecamp aja kan. Tapi begitu pas mau rekaman serius, baru kita sewa studio karena akustiknya kita butuhkan. Iya. Itu pun kalau memang butuh yang akustik. Kalau mainnya synthesizer kayak siapa? Ya Billie Eilish kan juga nggak butuh juga akhirnya gitu. Dia di rumah aja udah. di rumah aja bikinnya. Jadi tergantung jenis musik kita juga gitu. Iya. Jadi label pun sebetulnya kan berubah dari recording company menjadi music company. Yes. Jadi music company, jadi jasa yang dijual sama mereka adalah sebenarnya profesionalnya mereka. Kelemahan seniman biasanya nggak bisa memanage dirinya sendiri gitu. Makanya kayak kita nggak manage sendiri, kita masih tetap butuh manajemen yang buat ngurusin kita gitu. Sepengetahuan gua sebetulnya agak susah kalau musisi berdiri sendiri masalah kepemilikan lagu. Kan lagu itu biasanya dipegang oleh publisher karena segala sesuatu itu nanti harus berhubungan dengan hukum, itu kan harus ada yang berbadan hukum. Kan kalau sendiri nggak bisa berbadan hukum kan. Jadi dia mesti punya perusahaan publishing. Walaupun ada disebut namanya self publishing, tapi gue singkat sedikit, ada pilihan sebetulnya, bukan hanya ke label. Jadi kalau label itu sekarang lebih profesionalnya dia manage artis manajemennya. Gitu. Karena kalau misalnya udah bisa self publishing, untuk bisa musiknya dimasukin ke iTunes atau apa segala macam, itu ada namanya agregator. Tugasnya agregator ngapain gitu? Gue punya lagunya, misalnya gue self publish, gue self produce, gue titipin karya gue, lu segini persen, tugas lu promosiin, apakah termasuk bikin video klip apa enggak? Nah, lu ntar segitu persen dari penghasilan. Jadi kalau bukan zaman dulu lagi, kalau zaman dulu kan memang gue mau masuk label sini, cuman memang akan lebih sangat gampang sih kalau udah masuk label tuh kayak mereka diurusin semuanya. Nah, gitu. Sebelum pertanyaan terakhir, katanya di cue card Noah mau mengasih hadiah ke gue. Harusnya nggak di bridging ya. harusnya surprise. Iya, harusnya surprise, tapi di bridging ini. Ini bagian Terima ini kasih. emang iya, sama-sama. Kirain Oke, ini terakhir. Ini terakhir banget. Jadi kalau ngobrol sore semuanya ini kan akan forever ada di YouTube ya. Ini forever akan di YouTube nih. Nah, jadi ada nggak mas-mas mau menyampaikan apa ke masing-masing 5 tahun ke depan? So, jadi kita ngomong ke kita yang di masa depan. Betul, itu pendeknya. Apa mas? Gue tanya apa? Aku dulu deh. Iya lo dulu deh, lo mas mau ngomong Oke, buat Lukman. 5 tahun. Gitu ya? Saya kan udah bosen nih, badan gini-gini terus. Moga-moga 5 tahun nanti nambah 15 kilo deh. Amin. Amin. Oke. Mas David. Kalau sampai 5 tahun lagi ke style lagi nih acara, berarti kita industri musik Indonesia makin maju berarti pada saat itu. Dan apa namanya, akan banyak karya-karya bagus pada saat itu. Ini kalau ditonton lagi pasti kita udah jauh lebih berkembang dari sekarang. Amin. Sini ya? Iya betul kan? Ini ya Boril ya. Gue tanya sama lo. Kalau nanti 5 tahun lagi lihat ini dan isi kepalanya masih sama aja kayak sekarang, masih susah untuk memutuskan, lu balik aja lagi ke sini lagi deh kayaknya. Pakai mesin waktu balik lagi aja gitu. Balik lagi. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Oke, terima kasih sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya di CXO Media setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan jangan lupa like dan subscribe.